Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 4 yang saya sayangi, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ya, sabahul khair. Ya, anak-anak semua yang saya sayangi, untuk hari ini ya Ustadz akan memberikan materi tambahan ya untuk persiapan PTS penilaian tengah semester ya. Untuk pelajaran apa? Pelajaran tarikh ya. Anak-anak semua, sebelum Ustaz menyampaikan sedikit materi, hayya nabda biqiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan anak semua yang sudah sayangi, sedikit Ustaz akan memberi penjelasan tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan orang-orang muslim ke Madinah ya. Setelah Rasulullah SAW membaiat beberapa orang yang di Madinah ya, kemudian Madinah menjadi menjadi tempat perlindungan orang-orang muslimin ya. Di sana Islam berkembang pesat ya, Islam sangat luas ya, sehingga Rasulullah SAW meminta pada kaum muslimin yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Karena semua, apa sih hijrah itu? Hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang dimaksud hijrahnya orang muslimin di sini adalah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari ancaman-ancaman orang kafir Quraisy, supaya orang Islam ini tidak disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Begitu anak-anak semua. Jadi tujuan hijrah adalah supaya tidak disakiti oleh orang-orang. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy ini sangat membenci keadaan Islam ya, apalagi mengetahui di Madinah Islam semakin berkembang, sehingga orang kafir Quraisy ini sangat benci dan akan menyiksa orang-orang Islam. Nah, setelah banyak orang-orang Islam yang di Madinah, terus Rasulullah dan sahabatnya mempunyai rencana. Rencananya apa? Rencana ingin menyusul orang-orang Islam yang di Madinah. Tetapi ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan hijrah, sehingga orang kafir Quraisy ini berkumpul bermusyawarah, mempunyai rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Perkumpulannya, tempatnya adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat perkumpulannya orang-orang kafir Quraisy ya, untuk membahas hal-hal yang penting. Salah satunya cara membunuh Nabi Muhammad SAW supaya keluarganya tidak menuntut itu bagaimana ya. Kemudian Abu Jahal mengusulkan agar setiap kabilah Quraisy ini mengirim satu pemuda atau beberapa pemuda untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Bunuh secara bersama-sama supaya keluarganya tidak bisa menuntut. Seperti itu. Nah, pada malam hari ya, pemuda yang sudah disusun untuk membunuh Nabi Muhammad SAW mengepung rumah Nabi Muhammad SAW ya, mengepung rumahnya. Tapi Rasulullah SAW tidak gentar dan tahu rencana mereka dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah meminta salah satu sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib atau Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ini diperintah oleh Rasulullah untuk apa? Untuk menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat setia kepada Nabi Muhammad, sangat berani ya. Beliau siap menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad dan siap mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah dan membawa segenggam pasir, terus kemudian didoain. Setelah didoain, disebarkan ke pasukan orang-orang kafir Quraisy dan tertidurlah mereka ya. Orang kafir Quraisy tertidur. Nah, pagi harinya bangun dan hilang akal atau hilang kesadarannya. Kemudian
mengepung rumah Rasulullah, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Ali disiksa, disakiti, dipukulin, tapi beliau tetap merahasiakan keberadaan Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menemui Abu Bakar As-Siddiq, ya, minta Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Hijrah bersama Rasulullah SAW. Beliau ya hijrah lewat jalur yang berbeda, artinya biasa bukan jalur umum yang biasa dilewati oleh orang-orang ketika menuju ke Madinah, tapi beliau melewati jalur alternatif yang lain, yaitu menuju ke Gua Sur. Ya, beliau Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama 3 malam. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh anaknya, yaitu Abdullah dan Asma, dan satu pembantunya yaitu Amir. Ya, ketika beliau Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW di Gua Sur, ya, Amir ini, pembantunya ini mengembala kambing di dekat gua tersebut, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar minum susu dari kambing yang digembala oleh Amir bin Furaihah. Nah, kemudian pada malam hari anaknya, ya, yang bernama Abdullah ini menginformasikan keberadaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, kemudian pulang bersama Amir dan menghapus jejak kaki, ya, kaki yang ada di situ, ya, supaya tidak ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Nah, kemudian pulang, ternyata orang kafir Quraisy itu mendekati Gua Sur, ya. Mendekati Gua Sur, Abu Bakar khawatir, takut ketahuan dan takut Rasulullah terbunuh. Tapi Rasulullah menyampaikan pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, Allah ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan berduka cita, Allah bersama kita. Begitu ya. Akhirnya selamat karena pertolongan Allah SWT. Pagi harinya Rasulullah SAW pergi, ya, pergi dari Gua Sur bersama Abu Bakar. Tapi sebelumnya Asma putri Abu Bakar ini membawa bekal, dan akan tetapi ikat pinggang yang untuk membawa bekal itu cuma satu, sehingga Asma ini menyobek menjadi 2. Ikat pinggangnya disobek dari 2, kain itu disobek dari 2, sehingga Rasulullah memberi julukan Asma ini Dzatun Nitoqoin, orang yang memiliki 2 ikat pinggang, karena kecerdasan beliau, ya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Kayak begitu. Setelah itu Rasulullah hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Sebelum menuju kota Madinah, Rasulullah tinggal di suatu desa namanya desa Quba. Di sanalah Rasulullah pertama kali membangun masjid di Quba. Nah, 4 hari di sana, kemudian Rasulullah pergi, ya, atau menuju ke Madinah. Tapi sebelum menuju, pas hari Jumat, ya, pas hari Jumat beliau keluar menuju ke Madinah. Di wilayah, ya, di wilayah Bani Salim, ya, Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk melaksanakan sholat Jumat di wilayah Bani Salim. Kemudian Rasul bersama sahabatnya mengerjakan sholat Jumat. Itu pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang muslimin, sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat Rasulullah menuju ke Madinah. Di Madinah orang-orang Madinah sangat senang menyambut kedatangan Rasulullah dengan mengucap beberapa kalimat thayyibah, baca sholawat badar, tola'an badaru alaina, dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah menaiki onta di situ dan dituntun oleh beberapa, ya, semua orang ingin memegang Rasulullah, memegang tali onta yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan meminta Rasulullah untuk singgah di rumahnya mereka masing-masing. Tapi karena beliau Rasulullah orang yang bijaksana, supaya semua, ya, orang-orang Madinah yang menyambut tadi itu tidak merasa keberatan, Rasulullah SAW
menyuruh ontanya supaya apa? Memilih tempat untuk persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Onta itu sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ya, kemudian onta itu ya berhenti di perkampungan Bani Adi, ya, di perkampungan Bani Adi onta itu berhenti dan tepat di pekarangannya 2 anak yatim, ya. Disitulah Rasulullah pertama kali singgah, dan disitu pula Rasulullah membuat masjid, ya, membuat masjid namanya Masjid Nabawi di tempatnya apa di perkampungan Bani Adi, ya. Ketika masjid yang ya ketika di situ ketika Rasulullah dan para sahabatnya membangun masjid di pekarangan anak yatim tadi, Rasulullah tinggal di tempatnya, ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, ketika masjid itu jadi pindah, terus masjid itu difungsikan yang pertama untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk mengajarkan orang-orang Islam tentang ketauhidan, tentang keislaman, dan untuk memutar, ya, memutar apa? Untuk memutar ya, tentang ketatanegaraan, ya, untuk mengatur ketatanegaraan yang ada di Madinah. Seperti itu anak-anak semua. Jadi yang namanya orang Ansor dan Muhajirin ini saling bekerja sama. Siapa itu orang Ansor? Orang Ansor adalah orang yang aslinya atau penduduk Madinah yang menolong orang-orang Muhajirin. Nah, Muhajirin itu siapa? Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, untuk lebih mudahnya, Ansor itu adalah penduduk Madinah yang menolong orang Muhajirin. Muhajirin adalah orang yang hijrah, orang yang pergi dari Mekah menuju ke Madinah, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, untuk memperjuangkan agama Islam. Seperti itu anak-anak semua, ya. Jadi itulah sedikit yang bisa sampaikan tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan orang-orang muslimin dari Mekah ke Madinah, ya. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, mengorbankan jiwa raganya, hartanya, dan sebagainya. Itu demi apa? Demi menegakkan agama Islam, demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mau menyelamatkan agama Allah, orang yang mau memperjuangkan agama Allah, orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Fahim? Kayak anak-anak semua, nanti kalian mengerjakan latihan soal di kuisis, ya, dikerjakan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, itu aja dari Ustaz. Qoblana tadi mereka anak bikiro atil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.